pokok cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. An Sufyan ibnu Uyainah radhiyallahu anhu qala, ini dari Sufyan ibnu Uyainah, semoga Allah selalu meridhoinya. Qala, beliau berkata, man ahabballaha ahabba man ahabbahullahu ta'ala. Man ahabballaha, barang siapa yang cinta kepada Allah, ahabba man ahabbahullahu ta'ala, maka dia akan cinta kepada orang yang dicintai Allah. Ay minal ulama'i wassalihin, yaitu dari golongan para ulama dan orang-orang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati FADKM serta jajarannya, para asatidzah, para hujjah, seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga dan pelihara dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama adalah kita panjat puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Faduqa Alam, Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita masih dalam kitab Nasaihul Ibad. Sekarang menginjak kepada maqalah yang ke-46 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisatu wal arba'una, maqalah yang ke-46 ini akan menceritakan tentang pokok cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An Sufyan ibnu Uyainah radhiyallahu anhu qala, ini dari Sufyan ibnu Uyainah, semoga Allah selalu meridhoinya. Qala, beliau berkata, man ahabballaha ahabba man ahabbahullahu ta'ala. Man ahabballaha, barang siapa yang cinta kepada Allah,
ahabba man ahabbahullahu ta'ala, maka dia akan cinta kepada orang yang dicintai Allah. Ay minal ulama'i wassalihin, yaitu dari golongan para ulama dan orang-orang soleh. Ini pokok cinta kepada Allah. Jadi barang siapa yang benar-benar cinta kepada Allah, maka dia akan mencintai orang yang dicintai Allah, itu yaitu dari golongan ulama dan sholihin. Jadi kalau kita benar cinta kepada Allah, maka pasti kita akan cinta kepada para ulama dan orang-orang sholeh. Jadi kalau dibalikin, orang yang tidak cinta kepada ulama, orang yang tidak cinta kepada orang-orang soleh, maka bohong cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ulamanya di titik-titik lah. Dia zaman sekarang, na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan orang-orang yang benar-benar cinta kepada ulama dan sholihin, agar kita diakui nanti benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ahabbahu Allah ta'ala ahabba ma ahabba fillahi ta'ala. Dan barang siapa yang cinta kepada orang yang dicintai Allah, maka dia akan cinta kepada amal dia, yang dimana amal itu dilakukan fillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, minal a'mali sholihah. Jadi kalau kita benar bukti cinta kepada orang-orang yang dicintai Allah, kalau kita benar cinta kepada ulama dan orang-orang soleh, maka bukti cinta itu adalah kita mencintai amal-amal yang dilakukan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makanya dasarnya harus lillah. Kita melakukan segala amal itu harus lillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak itu dari amal-amal soleh, amal-amal baik, amal-amal yang berguna untuk orang banyak, untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang lebih bermanfaat untuk orang lain. Timbul pertanyaan, nah kalau kita hidup di satu daerah, kita bermanfaat apa enggak kepada orang lain? Apa sebaliknya kita itu menjadi benalu itu atau menjadi masalah dari orang lain? Itu ya, insyaallah. Makanya di kita ada RT, ada RW. Nah, itunya rukun tetangga, rukun warga. Tuh, antara tetangga harus rukun. Ya, harus rukun, harus saling menghargai, harus saling menghormati, dan harus saling mencintai di antara kita. Apalagi kita kebanyakan sesama muslim, sesama mukmin, orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu ikhwah, saudara. Enak Pak kalau kita menganggap orang lain bahwa itu adalah saudara kita. Kesusahannya kita akan tolong, kebahagiaannya kita akan sama-sama gembira. Bukan lihat orang lain bahagia, kitanya susah. Gitu ya, ketika orang lain susah kita senang gitu. Auzubillah summa na'udzubillah. Masyaallah. Makanya ada penyakit berarti ya. Kalau kita memiliki hal yang seperti, sifat yang seperti itu, maka dalam hati kita memiliki penyakit, atau hati kita sedang berpenyakit, lagi sakit.
makanya harus diobati buru-buru ya. Selanjutnya waman ahabba ma ahabba fillahi ta'ala ahabba alla ya'rifahun nas. Dan barang siapa yang mencintai amal perbuatan yang dimana amal perbuatan itu dilakukan karena Allah, ahabba alla ya'rifahun nas, maka dia akan mencintai, akan menyukai alla ya'rifahun nas, melakukan amal yaitu tanpa diketahui manusia. Dia pasti dia akan menyukai berbuat amal-amal itu tanpa diketahui manusia. Karena ada tipe-tipe orang itu kalau beramal pengen dilihat orang, gitu ya. Ada. Ada juga orang-orang yang ketika beramal tidak ingin diketahui oleh itu diantara nih orang-orang. Jadi ada berbagai macam manusia itu sifatnya seperti itu. Dan mudah-mudahan kita mah walaupun dilihat orang tetapi amalnya lillahi ta'ala gitu ya, gak apa-apa. Asalillah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bal yastaghilul a'malu fil khalwah, bahkan dia menyibukkan amal-amal soleh itu fil khalwah, di tempat rahasia, tempat-tempat yang tidak dilihat orang. Makanya yang bagus bangun tengah malam di mana orang-orang lagi tidur nyenyak, kita mah bangun itu ya. Bangun kan nih malam kan, bangun tidur lagi. Gitu ya. Insyaallah nih ibu-ibu biasanya yang getol tahajud itu ya. Ya Bu. Tapi kalau bangun jangan sendirian Bu, bangunin bapaknya gitu ya. Jadi siapa saja yang duluan bangunin nih gitu ya. Kalau ibu-ibunya yang duluan bangunin bapaknya duluan bangunin ibunya. Namun cara banguninnya yang baik gitu ya. Ya yang bagus. Nah seperti itu, Masya Allah, kita bangun tengah malam gitu ya. Ketika orang-orang sedang tidur, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah untuk keselamatan kita, keluarga kita, tetangga kita, jangan hanya kita saja gitu ya. Tetangga kita, lingkungan kita, negara kita, bahkan dunia, saudara-saudara kita. Tuh kita doakan, Masya Allah. Tuh ya, jangan takut Bu, ada yang ngaminin malaikat. Al-do'a bidhalil ghaib sebutnya itu. Tuh ya, kita mendoakan orang yang dimana orang itu tidak tahu didoakan kita. Maka malaikat yang ada di samping kita akan mengamini doa kita. Itu jadi wala kamislu. Itu bahasanya kata malaikat itu. Pun demikian pun kamu itu. Makanya kalau kita mendoakan orang lain dengan doa-doa yang buruk, dengan doa-doa jelek, maka kejelekan itu akan kembali kepada kita. Awas hati-hati gitu ya. Jangan asal kita doa tuh yang baik-baik kalau mendoakan orang gitu. Selanjutnya wa naqala Asqalani, Imam Asqalani menukil anna mahabbatallahi qismani, sungguhnya cinta kepada Allah itu terbagi dua, fardun wa nadmun. Satu mahabbah fardu, mahabbah yang wajib. Yang kedua mahabbatun nadmun, ada mahabbah sunnah. Itu ya. Ini kita baru dengar ya. Cinta itu dibagi dua. Cinta kepada Allah itu dibagi dua. Ada mahabbah fardu, ada mahabbah sunnah. Nah, kira-kira apa ini? Mahabbah fardu wahya al-ba'isu alam tisali awamirihi wajtinabun nawahihi waridho biqadrihi.
Jadi yang dimaksud dengan mahabbah fardu, mahabbah yang wajib adalah mahabbah yang mendorong seseorang untuk selalu melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ridho biqadrihi, dan dia ridho biqadrihi dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mahabbah fardu. Jadi mahabbah yang wajib itu adalah mahabbah yang mendorong kita untuk selalu kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Nah ini mahabbah fardu nih. Dia kita sholat subuh gitu ya, apalagi subuhnya berjamaah. Masya Allah, inilah pejuang-pejuang subuh ini sebenarnya ya Bu ya, bukan apa sebutnya masa-masa gitu, ada masa-masanya, enggak terus menerus istiqomah. Setiap subuh itu benar-benar pejuang subuh sejati itu ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan, istiqomah benar-benar kita beribadah hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, hebat ya. Kita melaksanakan sholat yang 5 waktu tuh, tepat waktu. Terus apalagi ketika datang bulan Ramadan kita puasa Ramadan, jika zakat itu ya, ketika kita punya nih mampu, itu kita beribadah haji itu ya. Masya Allah. Jadi melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu mahabbah, cinta kepada Allah yang fardu itu seperti itu. Dan juga wajtinabun nawahi, kita menjauhi segala sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhin ya yang dilarang Allah, segala sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang populer sekarang gitu ya, yang harus kita jauhi itu adalah ghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibba ahadukum ayakulah ma akhihi baitan fakarihtum, kan gitu ya dalam Qur'an. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan. Ada mengharamkan itu adalah larangan Allah. Allah melarang kita menggibah gitu, menceritakan keburukan orang lain, ngomongin keburukan orang, itu dilarang gitu. Ya, bukan hanya kita melaksanakan sholat tuh, ternyata kita juga harus menjauhi yang dilarang Allah. Di antara dalam Al-Quran tuh sebutkan, jangan saling mengumpat di antara kita. Apakah kita ingin, kita senang, kita mau memakan daging saudara kita dalam keadaan sudah mayit, sudah jadi mayit? Senang gak? Ya Allah, bahkan dalam satu ketika ya, baginda Rasul sedang berjalan-jalan dengan Siti Aisyah. Ketika Siti Aisyah melihat seorang yang maaf ya, bentuk tubuhnya gitu. Nah kemudian Siti Aisyah itu ngomong gitu ya, itu sama Rasul. Kata Rasul, qeh gitu ya. Disuruh apa? Disuruh dimuntahkan. Ternyata keluarlah segumpal daging. Masya Allah. Itu ya. Nauzubillah summa na'udzubillah. Itu ciri-ciri gitu yang suka ngomongin orang itu. Siti Aisyah itu laki-laki perempuan? Perempuan. Tubuh Siti Aisyah itu laki-laki perempuan? Perempuan. Itu dari sononya gitu. Cuma nanti suaminya ini harus bisa ya. Kita jadi suaminya kita harus bisa, jangan ngikutan. Iya apa ya Bu ya? Wah, ditambah-tambah malah gitu ya. Itu ya biasanya kan gitu, ibu-ibu apal, apalagi nih ya artis-artis segala macam itu apal kebaikan sampai keburukannya gitu ya Bu. Iya, gosip udah digosok, semakin digosok semakin sip. Gitu ya Allah. Makanya ratingnya ngomongin orang itu tinggi sekarang.
Insyaallah. Harusnya hati-hati Bu ya. Insyaallah kalau jamaah at-taqwa, insyaallah dia nggak ada yang seperti itu, nggak ada yang ngaku itu Bu ya. Nah, jaga itu diantara atau wala taqrabuz zina gitu ya. Kalau bagi-bagi pemuda, wala taqrabuz zina yang belum nikah nih, wala taqrabuz zina, janganlah engkau sekali-kali mendekati zina. Ai muqaddimatuz zina, dalam tafsirnya gitu. Muqaddimah zina. Di antaranya saling pandang, gitu ya. Antara yang lain jenis ajnabi sebutnya, yang lain-lain bukan mahram. Dia saling pegangan tangan. Ini pemuda nih, gitu ya. Kalau kita sudah lewat masanya, itu awas hati-hati anak-anak kita ya. Awas jaga anak-anak kita, jangan sampai mereka itu gemar gitu ya. Apa pergaulan bebas, hati-hati Pak, hati-hati ya. Kalau orang tua kita dulu ya dengan apa ya kinayah, awas jangan main kalau anaknya perempuan, jangan main sama laki-laki. Nah, nanti bercampur darah sebetulnya. Ada bahasa gitu ya. Kami dulu gitu. Tong ulin jeung lalaki cenah gitu. Ini ke anaknya yang perempuan. Tong ulin jeung lalaki. Engke bisi pacampur getih ya. Kalau anaknya laki-laki jangan main sama perempuan, jangan main sama nanti bercampur darah. Itu bahasanya gitu. Itu kinayah ya. Itu ya. Jinah itu kan mencampurkan darah ya, betul kan? Masya Allah. Harus hati-hati ya. Kenapa? Karena sekarang itu dianggapnya perkara yang bebas, perkara yang umum, betul gak? Antara seorang laki-laki dan perempuan. Padahal belum ada ikatan tali pernikahan. Ini berat nih. Nanti yang tanggung jawab siapa kira-kira? Gitu orang tuanya awalnya sampainya Allah bisa ditukar gitu sama teh martabak nggak? Gak apa-apa asal pulangnya bawa martabak. Allahu Akbar. Kalau anak ayam, kalau ayam dicari-cari gitu ya, betul gak? Sampai keliling kampung gitu. Tapi kalau anak sendiri, nauzubillah, ini mah di sono ya, bukan di sini. Kalau di sini nggak ada, insya Allah nggak ada ya Bu ya. Ya jangan mau disogok martabak Bu ya. Allah, ini nih hati-hati Pak, hati-hati ya. Kenapa? Karena kalau sudah terjadi, udah masya Allah malunya gitu ya, masya Allah. Hati-hati nih, pergaulan bebas nih. Selanjutnya itu banyak ya, masih banyak sekali larangan Allah yang harus kita jauhi. Waridho biqadri. Selanjutnya, nah, ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya Bu ya. Kalau sudah dipasangkan dengan si bapaknya, udah terima aja Bu. Ya, jangan sampai kita ngelihat di HP, ngelihat ya Allah kok yang di HP mah pada ganteng-ganteng. Itu Bu ya. Pas ngelihat si bapaknya, aduh ya Allah, atau sebaliknya gitu. Itu ya, ini bapak-bapak terima Pak ya. Si ibu apa adanya ya Allah. Makanya jangan banyak lihat-lihat artisnya. Itu pusing nantinya gitu. Betul gak? Makanya kalau punya HP jangan lihat-lihat. Kalau perempuan jangan banyak liatin artis-artis laki-laki. Kalau yang bapak-bapak jangan sering lihat artis-artis perempuan, pusing. Setelah pusing itu kan pengen nikah lagi, kan bahaya ya Bu. Ya udah, perang itu mah udah. Betul gak? Dan juga emang di dalam aturan kita itu tidak boleh gitu.
Kita memandang apalagi dengan syahwat. Nauzubillah. Insyaallah, makanya banyak madharatnya Bu ya. Kita memiliki HP dan sebagainya itu banyak madharatnya daripada manfaatnya. Kalau kita tidak bisa mempergunakan sebaik-baiknya, itu ya. Apalagi ini pemuda, ya, anak-anak kita, awas Bu. Hati-hati Bu ya, hati-hati nih, gitu ya. Yang pegang-pegang HP harus bisa gitu. Sekarang gambar-gambarnya sudah tidak jelas ya sekarang, insyaallah. Itu ya. Kenapa? Al-ainu yazniyani, gitu ini kata Rasul ya. Kata Rasul, al-ainani yazniyani, dua mata kita itu berzina. Apa zina? Wa zina an-nadru. Zinahnya kedua mata itu adalah melihat dengan penuh syahwat, insyaallah. Iya, hati-hati Bu. Apalagi sekarang, aduh, zaman-zaman kita nggak tahu ya, 10 tahun, 20 tahun lagi ke depan itu modelnya bagaimana gitu. Kita nggak tahu, insyaallah. Apalagi sekarang, nih sekarang pengajian-pengajian udah mulai kurang Bu ya. Betul? Insyaallah. Oh, zaman-zaman dulu kita gitu ya, insyaallah maghrib sudah pada anak-anak itu sudah penuh di masjid, di musola, di langgar gitu. Anak-anak sekarang di luar gitu, udah komatnya masih di luar aja gitu. Ini kemana bapak-bapaknya gitu ya? Ini anak siapa gitu. Kesian ya gitu ya, kesian. Insyaallah, awas, kita itu dikasih amanah ya, anak itu adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah, berkhianat. Kita nanti akan ditanya amanah kita gitu. Wahai fulan, kau telah diamanahi anak. Gitu ya. Bagaimana engkau mendidik anakmu? Oh, ini berat nih, jadi orang tua itu berat nih. Makanya kalau kita ibadah jangan sendirian, ajak-ajak anak kita. Maksudnya ajak-ajak anak kita. Iya Bu, anaknya dibangunin gak Bu? Tadi susah gitu. Ya Allah, itu kan anak-anak sekarang, ya Allah, susah dibangunin. Ya Allah, itu gimana? Ya gimana lagi anak kita? Kita harus bisa gitu ya, bisa mendidiknya. Tuh. Dan aturan Rasul itu di dalam tafsir Ibnu Katsir dalam mendidik anak, idza balagha muru as-sabiyya bis-shalat idza balagha sab'a sinin. Ketika anak kita sudah mencapai 7 tahun, maka perintahkanlah dia sholat. 7 tahun tuh, dari mulai 7 tahun ada perintah kita ini. Kita sebagai orang tua memerintahkan anak kita untuk sholat. Nah, fadribu 'alaiha idza balagha asrosin. Ketika sudah mencapai 10 tahun, maka di sana boleh dengan cara keras adalah memukul. Tapi darbu ghairul mubari. Memukul tetapi tidak melukai. Seperti itu. Jadi pukulannya pukulan mendidik. Itu perlu dididik. Kalau tidak dibiasakan dari sejak kecil, dia bangun subuh gitu, sampai dewasa dia akan susah bangun subuh. Itu Bu ya. Susah bener, lemes banget jawabannya. Susah Bu ya. Makanya bersama-sama kita sama suaminya, suami ibu, ya sama-sama didik anak-anak kita. Kenapa? Karena itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nanti akan diminta pertanggung jawabannya. Masya Allah, bangunin nanti ya. Itu belajar kita bangunin anak kita, Masya Allah. Selanjutnya wanadmu mahabbah sunnah. Nah, ada yang kedua mahabbah sunnah. Mahabbah sunnah itu wahiyya ayyuwadhibu 'alan nawafil wa yajtanibus syubhat. Yaitu mahabbah sunnah itu adalah mendorong seseorang untuk membiasakan, gitu ya, membiasakan dirinya ala nawafil, atas ibadah-ibadah sunnah, gitu ya. Puasa sunnah, seperti kemarin kita puasa ya, Tasu'a, Asyura, yang puasa mah, yang enggak gitu.
Ini puasa Senin Kemis itu ya, tanggal pertama, tengah-tengah, akhir, yaumul bid itu ya sunnahnya. Terus sholat sunnah qobliyah ba'diyah, sholat duha sebelum lagi bentar lagi isyraq, sholat duha, yang malam yang nanti tahajud dan sebagainya, banyak ya. Atau bahkan kalau kita ingin lebih banyak lagi sholat sunnah mutlak itu boleh itu. Kalau pengen banyak dia sholat sunnah mutlak itu, insyaallah itu ya. Nah ini mahabbah yang sunnah. Jadi mendorong seseorang untuk membiasakan dirinya melakukan ibadah-ibadah sunnah, wa yajtaniba syubhat, dan juga mendorong seseorang untuk menjauhi perkara-perkara subhat. Ini ya, ini perkara-perkara yang masih abu-abu, yang masih belum jelas halal dan haramnya. Itu masya Allah, itu mahabbah sunnah. Kalau benar kita cinta kepada Allah, jauhin itu yang subhat. Yang harus kita biasakan adalah yang halal, benar-benar halal 100% halal. Tapi bukan dibungkusnya saja 100% halal, dalamnya ada yang abu-abunya, nauzubillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, dan nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan kasih sayang, keberkahan yang penting kita semuanya, berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang soleh dan soleh. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan seperti kabul ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangkutan-sangkutan di antara kita, permasalahan-permasalahan kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, tabahan, keikhlasan, juga jalan solusi yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban bil islami dinan, bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islami dinan, bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islami dinan, bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.